Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi zayyana quluba awliyaihi bi anwaril wifaq wasaqa asrara ahibbaihi syaraban ladzidal madhaq. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sudah lumrah ketika hati manusia mencintai dan menyukai sesuatu, ia akan terpaut dan terpikat kepadanya dan akan mengesampingkan segala sesuatu yang lain. Ketika hati manusia mencintai Al-Quran, ia akan menikmati bacaannya, mencoba memahami dan menelaahnya. Anggota tubuh adalah sebagai pelayan yang melayani hati, sebagaimana seorang budak yang melayani tuannya. Ketika seorang manusia mampu menundukkan hatinya, maka ia telah mengenal Rabb-nya. Ketika hati manusia merasa senang dan gembira, pada saat itu hatinya suci daripada noda. Namun ketika hati manusia ini merasa sedih dan tersiksa, pada saat itu hatinya sedang ternoda. Ketika harta bersarang dalam hati Qarun, ia menjadi kikir, bakhil, bahkan menzalimi orang lain. Namun ketika harta masuk dalam hati Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menjadi orang yang dermawan dan gemar membantu orang lain. Beliau memandang dunia ini sebagaimana ukurannya yang biasa, tidak bertambah besar ataupun kecil dan tidak bertambah mulia ataupun hina. Begitu pula ketika kekuasaan bersarang dalam hati Fir'aun laknatullahu alaih. Ia angkuh dan menjadi sombong, bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Namun ketika kekuasaan masuk dalam hati Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menjadi tawadu, merendahkan diri, bahkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau teringat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Ikhwati fillah, suatu hari ketika utusan kerajaan Romawi ingin berangkat ke Madinah, mereka membawa rombongan yang banyak dan perlengkapan yang lengkap beserta arak-arakan yang mewah. Hal ini sudah menjadi kebiasaan kerajaan Romawi ketika mereka ingin mengunjungi kerajaan yang lain. Setibanya mereka di Madinah, mereka bertanya kepada seorang laki-laki, "Ainal qasr?" Di manakah letak istana? Seorang lelaki tersebut terkejut dan terheran dengan pertanyaan itu. Dia kembali bertanya, "Apa yang Anda maksud dengan istana?" Orang Romawi ini berkata, "Istana Umar, istananya pemimpin umat Islam." "Oh, Anda ingin bertemu dengan Umar? Mari saya antar." Diantarlah rombongan Romawi ini menuju ke Masjid Nabawi. Setiba mereka di Masjid Nabawi, diperlihatkanlah Sayyidina Umar. Mereka semuanya terkejut dan terheran karena melihat Sayyidina Umar tidur di atas lantai tanpa ada alasnya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, pemimpin tertinggi umat Islam pada zaman itu, tidur layaknya masyarakat biasa, tidur tanpa membawa beban, tidur dengan lelap tanpa penuh dengan permasalahan. Padahal pada zaman itu agama Islam sudah mencapai puncak kejayaannya. Bahkan pasukan muslim dikenal tangguh dan gagah berani di medan perang. Kemudian rombongan Romawi ini pulang ke kerajaan mereka dan menceritakan peristiwa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, dan sehingga raja mereka pun terkesan dengan apa yang mereka ceritakan. Jadi semuanya itu tergantung kepada hati manusia. Hudzaifah bin Qatadah pernah berkata, musibah besar yang dihadapi oleh manusia adalah kerasnya hati.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hati manusia akan keras sebagaimana kerasnya besi. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apa solusinya wahai Rasulullah? Solusinya adalah zikrul maut wa tilawatil Quran. Banyak mengingat mati dan membaca Al-Quran. Ahibbai, sahabat KMATV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Said Qutb, penulis kitab Tafsir fi Dhilalil Quran, menuliskan pengalaman uniknya dalam sebuah pelayaran bersama 6 orang Muslim Mesir melewati Samudra Atlantik menuju ke New York. Kapal yang dinaikinya ada 120 orang laki-laki dan perempuan, yang mana mereka semuanya merupakan non-Muslim. Ketika hari Jumat tiba, mereka ingin menunaikan salat Jumat. Nahkoda kapal, seorang yang berdarah Inggris, memberikan izin kepada kaum muslimin untuk menunaikan salat Jumat di atas kapal. Bahkan ia memberikan izin kepada awak kapal, para juru masak, beserta para pelayannya yang muslim untuk menunaikan salat Jumat dengan syarat mereka telah menyelesaikan tugas-tugas mereka. Mendengar kebijakan yang seperti ini, kaum muslimin yang ada di kapal tersebut sangat gembira. Syekh Said Qutb lah yang menjadi khatib beserta imam dalam pelaksanaan salat Jumat tersebut. Sedangkan penumpang yang dari non-muslim, mereka duduk berkelompok menyaksikan pelaksanaan salat Jumat. Kemudian setelah salat Jumat ini selesai ditunaikan, banyak dari mereka yang mengucapkan selamat atas kesuksesan mereka melaksanakan tugas yang suci ini. Itulah puncak pengetahuan mereka tentang salat. Akan tetapi, ada seorang wanita beragama Kristen dari Yugoslavia. Ia merasa terkesan sekali dengan pelaksanaan salat Jumat tersebut. Air matanya menetes dan dia tidak mampu menahan perasaan hatinya. Kemudian ia datang kepada seorang muslim dan berkata bahwasanya dia tidak mampu menahan dirinya dengan pengaruh yang sangat dalam terhadap salat yang khusyuk dan teratur serta sentimental yang mereka kerjakan. Kemudian wanita ini bertanya lagi kepada seorang muslim itu, bahasa apakah yang digunakan pendetamu dalam salat tadi? Dia membayangkan bahwasanya salat itu hanya dikerjakan oleh seorang pendeta atau pembuka agama saja, sebagaimana hal yang berlaku dalam agama Kristen. Kemudian dia berkata, bahasa yang dia gunakan itu memiliki irama musik yang sangat mengagumkan, walaupun dia tidak memahami satu huruf pun yang mereka baca. Kemudian Syekh Said Qutb memahami apa pernyataan perempuan tersebut. Ternyata yang dimaksud oleh perempuan itu adalah bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh beliau dalam khutbah dan salat Jumat tadi. Yang menakjubkan dalam kisah ini, bahwasanya kesan tersebut dirasakan oleh seorang wanita yang Kristen yang tidak memahami ayat-ayat Al-Quran sama sekali. Ini membuktikan bahwasanya Al-Quran menyimpan suatu rahasia yang bisa ditangkap oleh sebagian hati manusia hanya dengan mendengar bacaannya meski ia tidak memahaminya. Ironisnya, ada jutaan muslimin yang ada di dunia ini yang terdiri daripada kaum pelajar dan orang awam. Mereka sering mendengarkan baca Al-Quran. Al-Quran mereka bacakan di dalam salat, diperdengarkan di masjid-masjid, tetapi pikiran dan hati mereka tidak pernah terketuk sebagaimana yang dialami oleh wanita Kristen dari Yugoslavia tadi. Justru mereka menjadikan Al-Quran sebagai komoditi yang potensial untuk meraup keuntungan materi duniawi. Intinya, barang siapa yang memiliki hati yang suci, ia akan memiliki kepribadian yang baik.
ia akan disenangi oleh sesama manusia dan akan dicintai oleh Sang Pencipta. Akhirnya, kami ingin menyampaikan pesan Rasulullah SAW. Sesungguhnya di dalam hati manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi baik. Dan apabila segumpal daging ini buruk, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi buruk pula. Segumpal daging itu adalah hati. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Semoga kita terus bisa memperbaiki hati kita, bisa melangkah, bertindak dan berpikir dengan jernih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.